Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Ani Rahmawati dari kelas 11 IPS 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Apa sih induksi matematika itu? Induksi matematika adalah metode atau cara pembuktian secara deduktif yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan benar atau salah. Nah, yang kemudian prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika memiliki efek domino. Jika domino disusun secara berjajar dengan jarak tertentu, saat satu ujung domino dijatuhkan ke arah domino lain, maka semua domino akan jatuh. Contohnya seperti pada gambar berikut. Kemudian, langkah-langkah dalam pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Dalam induksi matematika terdapat dua langkah, yaitu yang pertama basic step. Di dalam basic step dibuktikan bahwa Pn sama dengan 1. Kemudian yang kedua yaitu langkah induksi atau induction step. Di dalam induction step memisalkan Pn sama dengan K. Jika Pk benar, maka untuk Pk plus 1 benar. Contoh, buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Nah, dijawab. Memisalkan Pn sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Nah, A, langkah awal. Untuk n sama dengan 1, maka P1 sama dengan 1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi P1 benar. Yang kedua yaitu langkah induksi. Karena P1 benar, otomatis P2 juga benar. Hingga dapat diperoleh untuk n sama dengan K. Yang awalnya Pn menjadi Pk, kan n sama dengan K. Jadi Pk sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus 7 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Nah, kemudian masuk ke dalam penerapan induksi matematika. Penerapan induksi matematika yang pertama yaitu pembuktian pada barisan bilangan. Apa sih barisan bilangan itu? Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai pola aturan tertentu dan dengan bilangan berikutnya. Bilangan-bilangan yang membentuk barisan bilangan disebut dengan suku barisan. Contoh pada barisan bilangan. Buktikan bahwa suku ke n barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan 28 adalah UN sama dengan setengah n kuadrat plus n. Nah, ini langkah awal. P dimisalkan 1 sama dengan U1 sama dengan setengah 1 kuadrat plus 1 sama dengan 1. Kemudian P2 sama dengan U2 sama dengan setengah 2 kuadrat ditambah 2 sama dengan 3. Begitu juga P3, P4, P5, dan seterusnya. Nah, langkah induksi. N sama dengan K. Maka PK sama dengan UK sama dengan setengah K kuadrat plus K. N sama dengan K plus 1. Maka PK plus 1 sama dengan UK plus 1 sama dengan setengah K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Nah, dibuktikan bahwa P1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, maka PK dan PK plus 1 juga benar. Jadi, suku ke N barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 adalah UN sama dengan setengah N kuadrat plus N. Nah, yang kedua yaitu pembuktian pada deret bilangan. Deret bilangan adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan bilangan. Macam-macam deret bilangan. Deret bilangan asli, deret bilangan kuadrat bilangan asli, deret kubik n bilangan asli, deret n bilangan persegi panjang, deret bilangan balok, kemudian yang terakhir adalah deret bilangan segitiga. Nah, masuk ke dalam contoh. Diketahui deret pangkat 3 atau kubik bilangan asli 1 kubik plus 2 kubik plus 3 kubik plus titik. Tentukan yang pertama suku ke-20, yang kedua tentukan jumlah suku ke-30. Nah, ini yang pertama. Yang pertama UN sama dengan N kubik. Tadi kan yang ditanya suku ke-20, jadi U20 sama dengan 20 kubik.
20 kubik itu berapa? 20 kubik sama dengan 8.000. Yang kedua, S30 sama dengan setengah dikali 30 dalam kurung 30 plus 1 kuadrat sama dengan 465 kuadrat sama dengan 216.225. Nah, yang ketiga, pembuktian pada keterbagian. Pernyataan A habis dibagi B bersinonim dengan yang pertama, A kelipatan B, kedua B faktor dari A, yang ketiga B membagi A. Jika P sudah habis dibagi A dan Q sudah habis dibagi A, sehingga P plus Q juga sudah habis dibagi A. Misal, 4 dapat habis dibagi A dan 6 dapat habis dibagi 2, sehingga 4 plus 6 juga dapat habis dibagi 2. Contoh, buktikan jika 6n plus 4 habis dibagi 5 untuk n merupakan bilangan asli. Jawab, Pn dibagi 6n plus 4 dapat habis dipanggil 5, maka segera dibuktikan Pn benar. Yang pertama, langkah awal. Untuk n sama dengan P1 sama dengan 6 pangkat 1 plus 4 sama dengan 6 plus 4 sama dengan 10. Nah, 10 dapat habis dibagi 5. Yang kedua, langkah induksi. A, untuk n sama dengan K, maka PK sama dengan 6K plus 4 diasumsikan habis dibagi 5. Dengan demikian, untuk M bilangan asli berlaku 6K plus 4 sama dengan 5M, atau 6K sama dengan 5M min 4. Ini yang pertama. Kemudian yang B, untuk N sama dengan K plus 1, PK plus 1 sama dengan 6K plus 1 plus 4 akan dibuktikan habis dibagi 5. PK plus 1 sama dengan 6K plus 1 plus 4 sama dengan 6 pangkat 1 ditambah 6K plus 4 sama dengan 6 dikali 5M min 4 ditambah 4 sama dengan 30M min 24 plus 4 sama dengan 5 dikali 6M min 4, menunjukkan bilangan kelipatan 5 atau habis dibagi 5, sehingga untuk PK plus 1 terbukti benar. Nah, pembuktian yang keempat yaitu pembuktian pada ketidaksamaan. Beberapa sifat ketidaksamaan yang sering dipakai sebagai berikut. Nomor 1, 2, dan 3. Kemudian masuk pada contoh. Buktikan untuk masing-masing bilangan asli n lebih besar dari sama dengan 4 dan berlaku 3n kurang dari 2n. Jawab, Pn dibagi 3n kurang dari 2 pangkat n akan dibuktikan Pn berlaku untuk n lebih besar dari sama dengan 4. Nah, langkah pertama yaitu langkah awal akan ditunjukkan P4 benar. 3 dikali 4 sama dengan 12 kurang dari 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi P4 bernilai benar. Yang kedua, langkah induksi. Asumsikan PK benar, yaitu 3K kurang dari 2 pangkat K dan K lebih besar dari sama dengan 4. Yang B akan ditujukan bahwa P K plus 1 juga benar, yaitu 3K plus 1 kurang dari 2K plus 1. 3K plus 1 sama dengan 3K plus 3. 3K plus 1 kurang dari 2K plus 3. Karena apa? Karena 3K kurang dari 2 pangkat K. Yang ketiga, 3K plus 1 kurang dari 2K plus 2 pangkat K sama dengan 3K plus 1 sama dengan 2 dalam kurung 2 pangkat K. Yang terakhir, 3K
plus 1 sama dengan 2K plus 1. Jadi pembuktian PK plus 1 juga benar. Nah, sampai di sini saja materi tentang induksi matematika. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.